dari SD Negeri 8 Gunung Terang berperan sebagai pengamat atau supervisor, dan rekan Saya Soleka dari TK Tunas Bangsa Kecamatan Gunung Agung berperan sebagai coaching. Dan saya Lis Wahyuni dari SMP Negeri 15 Tulungagung Barat. Saya berperan sebagai coach. Kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nasya. Apa kabar Bu Lis hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur. Oh ya, Bu Lis hari ini akan melakukan praktik coaching ya? Iya Bu, hari ini rencananya saya akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Soleha. Oh ya Bu, baiklah Bu. Sebelum melakukan coaching, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu ya. Iya. Nah, yang pertama nih, kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian Bu ya. Nah, nanti selama praktik coaching tersebut saya akan mengamati percakapan Ibu dan Bu Soleha, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya? Sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau bagaimana coach memberikan pertanyaan kepada coachee, dan bagaimana coachee itu bisa merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa Bu ya, prinsip coaching yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, ini Bu ada 3 pertanyaan ya yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama nih, kompetensi apa yang Ibu Lis ingin kembangkan nih dari si coaching? Oke Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coach ini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ada present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi ada 3 ya. Present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Pertanyaan kedua Bu ya. Kompetensi yang Ibu kembangkan itu yang secara spesifik itu yang mana Bu dari ketiga ini tadi? Oke Bu ya, dari ketiga kompetensi tadi Bu, saya secara spesifik ingin mengembangkan 2 diantaranya ya Bu. Yang pertama mendengarkan aktif. Jadi di sini tujuannya kenapa saya ingin lebih bisa mendengarkan aktif, agar saya itu bisa mengidentifikasi ya Bu, mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Nah, kemudian yang kedua, saya juga ingin lebih secara spesifik mengembangkan dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, intinya saya secara tidak langsung akan mendorong ataupun menggiring coaching itu bisa menemukan permasalahannya sendiri Bu, tanpa harus saya memberitahu kepada coaching. Seperti itu Bu. Wah, bagus itu Bu ya. Sip ya. Nah ini Bu, pertanyaan yang ketiga ya. Indikator bagaimana sih yang Ibu Lis inginkan dari coaching? Jadi begini Bu, setelah kegiatan coaching ini terlaksana, saya tuh ingin sekali melihat seorang coaching itu bisa menemukan permasalahannya, kemudian seorang coaching juga bisa menentukan langkah bagaimana penyelesaian dari masalah itu sendiri. Jadi itu Bu ya. Nah, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis, Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Bu Lis dan Bu? Alhamdulillah, Bu, kami baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu. Oh iya Bu, Sol, kita udah lama nih gak ketemu ya Bu ya. Kemarin terakhir Ibu tuh ngechat saya nih, Bu Lis, kapan ada waktu pengen ngobrol nih? Oke, ini kebetulan hari ini saya ada kegiatan di dekat sekolah Ibu, jadi saya mampir nih. Kalau boleh tahu nih Bu, kemarin tujuan
tujuan Bu Soleha itu pengen bertemu dengan saya, pengen ngobrol dengan saya, itu apa Bu Iya Soleha? Bu, begini Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke rumah saya Bu. Saya memang ada Bu perasaan yang mengganjal di hati saya, di pikiran saya itu Bu. Rasanya pengen sekali meluapkan semuanya Bu. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Kemudian apa sih yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini Bu Soleha? Iya Bu, saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan ini dengan Ibu. Ya. Kemudian nih Bu Soleha, nantinya nih Bu, ketika kita sudah ngobrol panjang lebar gitu, yang Ibu inginkan dari perbincangan kita ini apa Bu Soleha? Iya, ini ya Bu, saya ingin menghilangkan kegundahan di hati saya Bu. Ya. Terkaitan dengan ini loh Bu, yang sekarang sedang hits itu platform Merdeka Mengajar Bu. Oh iya ya. Platform Merdeka Mengajar. Oke, kalau boleh tahu permasalahan Ibu untuk kegiatan PMM ini apa Bu Soleha? Begini ya Bu, terus terang, saya itu kesulitan dalam memahami fitur-fitur yang ada Bu di PNM. Sekarang ini kan semuanya itu dikaitkan dengan PNM seperti itu Bu. Oh, jadi kesulitan Ibu adalah memahami fitur-fitur yang ada di PMM itu sendiri. Oke, baik. Jadi menurut Ibu nih, fitur-fitur itu apa sih Bu? Yang ada di PMM itu apa gitu? Ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya Bu informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan fitur-fitur yang ada pada aplikasi PNM. Terus terang saya masih kebingungan akan memulai aplikasi ini dari mana Bu. Yang sebatas saya memahami itu untuk pelatihan mandiri seperti itu Bu. Karena saya sangat ingin sekali Bu pemahaman mengenai PNM itu. Oh iya, kemudian ya Bu, setelah Ibu itu pertamanya tidak tahu apa itu PMM, kemudian Ibu itu sudah mulai belajar fitur-fitur PMM itu apa aja yang di dalamnya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan sampai sejauh ini dalam hal mempelajari fitur-fitur PMM itu sendiri? Iya, sejauh ini saya memang hanya melihat-lihat terus ya Bu ya. Takut nanti kalau saya paget itu ada yang salah saya dalam mepaget itu malah nanti merusak data. Seperti itu. Oke, jadi karena apa namanya Bu Soleha itu belum tahu, jadi takut salah pencet ya Bu ya. Oke, sampai sejauh ini Ibu pernah nggak sih Ibu Soleha itu bertanya sama teman, sama rekan sejawat biar tidak terjadi salah pencet ataupun takut malpraktek lainnya seperti itu? Pernah nggak Ibu tanya sama teman? Pernah Bu, saya bertanya dengan rekan guru, namun sama dengan pemahaman saya belum menemukan titik terang seperti itu Bu. Pernah menanyakan kepada forum komunikasi di TK itu namanya IKTK Bu. Iya. Oh, tapi sampai sekarang belum efektif ya Bu ya? Oke, kemudian Ibu Soleha kalau mau dinilai atau mau kita lihat perkembangannya, itu Ibu itu dari level 1 sampai 10 itu kalau boleh tahu nih Bu, Ibu ada di grade berapa untuk saat ini Bu Soleha? Untuk saat ini mungkin di level 4 kan ya Bu ya. Di dalam hati itu ingin sekali meningkatkan dari yang level 4 itu ke selanjutnya paling enggak 6 atau 7 gitu lah Bu. Tapi Ibu yakin bisa ya? Insya Allah, bismillah ya Bu. Kira-kira tujuannya sampai berapa nih Bu kalau bisa nih? Ya tujuannya sampai di level 8 itu menurut saya sudah luar biasa sekali Bu. Oke, baik. Kemudian nih Bu Soleha, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu lakukan? Tadi kan Ibu ada di level 4 ya, kemudian pengennya Ibu bisa naik di level 7 atau 8. Terus kira-kira nih Bu, ke depan Bu Soleha ini mau melakukan apa Bu supaya grade Ibu tadi dari 4 bisa ke 8 itu apa Bu? Mungkin saya akan belajar ya Bu dengan orang yang lebih memahaminya. Untuk saat ini saya mengkomunikasikan dengan Bu Lilis. Jadi intinya Ibu sudah memiliki pemikiran saya harus datang kepada orang yang tepat ya Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, menurut saya ide Ibu untuk belajar PMM kepada orang yang bisa itu sudah ide yang bagus ya. Kemudian belajar dan ya betul sekali Bu. Saya selama ini selain saya mengkomunikasikan dengan forum IKTK, saya juga itu mengkomunikasikan dengan forum IKTK atau PKG dan operator sekolah
sekolah saya, karena beliau Pak Masru itu merupakan operator sekolah saya yang memberikan dan membuatkan saya itu akun ID belajar, sehingga beliau menginstruksikan kepada saya untuk dikoneksikan kepada PMM. Kemudian Bu Dwi Kartika Sasi itu selaku PKG, beliau juga menginstruksikan kepada saya akun ID-nya itu untuk ditautkan ke PMM. Seperti itu Bu. Oke Bu, kemudian Ibu, menurut Ibu nih ya, setelah Ibu itu aktif di forum ITTK, kemudian bertanya juga kepada guru-guru yang memang sudah paham sekali dengan fitur-fitur PMM itu gitu. Kedepannya nih, apakah menurut Bu Soleha nih hal tersebut itu sudah langkah yang tepat Bu? Misalnya dengan aktif di ITTK, dengan mendatangi guru yang sudah paham, itu menurut Bu Soleha sudah tindakan yang tepat seperti itu? Menurut pemahaman saya itu sudah merupakan langkah saya untuk mengembangkan diri. Jadi saya berusaha gitu Bu untuk mengetahui PMM melalui yang langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Nah, 2 hari ke depan ini sepertinya saya tidak sibuk ya Bu. Iya. Sehingga nanti saya dari dalam diri saya itu untuk belajar fitur-fitur merdeka seperti itu Bu. Oh ya, jadi Ibu sudah punya rencana ya, ini setelah bertanya ke sana kemari, ada pengalaman, jadi Ibu sudah ada rencana nih 2 hari ke depan saya akan memanfaatkan nih fitur-fitur yang ada, kemudian mengaitkan dengan apa namanya identitas diri Ibu sebagai pendidik lah tentunya seperti itu ya. Oke Bu Soleha, kemudian di sini ya Bu, kira-kira nih Bu, berapa waktu yang Ibu miliki untuk bisa benar-benar memahami itu menurut rencana Ibu? Berapa lama yang Ibu butuhkan? Baik Bu, itu kan tadi saya mengatakan 2 hari ke depan saya tidak sibuk, jadi saya akan konsisten ya Bu. Itu yang saya lakukan di awal, saya akan konsisten terus-menerus belajar dengan orang yang saya anggap mampu dalam membantu saya terkait hal tersebut. Dan saya akan selalu mengupdate informasi agar saya tidak tertinggal dari informasi terkini ya Bu. Sebagai praktek baik pada rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, untuk meningkatkan potensi diri sebagai pendidik, karena pendidik itu dituntut ini ya Bu, harus melek atas informasi seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Soleha ini, motivasinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Kemudian nih Bu, kira-kira nih Bu, dengan rencana Ibu yang seperti itu, Ibu butuh dukungankah dari lingkungan sekitar, entah itu dari orang terdekat ataupun dari keluarga misalnya Bu, untuk melancarkan aksi Ibu dalam belajar fitur-fitur tadi Bu, dalam 2 hari tadi Bu? Iya, dalam 2 hari itu yang sudah mendukung saya berupa dukungan baik moral maupun dan lain sebagainya itu kepala sekolah saya, terus rekan sejawat, terus keluarga juga mendukung. Jadi meluangkan waktu memang khusus untuk memahami fitur-fitur PMM itu Bu. Oke baik, jadi Ibu sampai di sini kira-kira awal kita mau berbicara tadi yang Ibu dimana masih memiliki banyak keraguan dalam arti kata belum memahami fitur PMM itu, Ibu sudah mulai tahu siapa yang perlu Ibu datangi, kemudian dalam waktu berapa lama yang Ibu butuhkan, kemudian ada juga dukungan apa sih yang Ibu butuhkan juga ke depannya. Ini kira-kira Ibu, perasaan Ibu sebelum Ibu ini ngobrol dengan saya, dengan sekarang setelah Ibu ngobrol dengan saya, bagaimana Bu Soleha perasaannya? Iya baik Bu, perasaan saya saat ini sangat lega sekali, sepertinya plong ya Bu. Jadi saya seperti mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Iya Bu Soleha, masih semangat ya Bu ya? Tetap semangat, Bu. Oke, mudah-mudahan kedepannya Bu, kegiatan Ibu yang dalam 2 hari mau konsisten fokus ke PMM itu berjalan dengan lancar, dan Ibu juga mendapatkan apa yang memang selama ini Ibu ingin tahu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Iya amin, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu Soleha. Bu Lis, tadi sudah melakukan praktik coaching ya? Iya Bu Nas, seperti itu. Nah, saya akan memberikan pertanyaan nih Bu terkait coaching yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan dari percakapan coaching yang dilakukan terkait ini Bu, indikator ketercapaian yang diinginkan ya Bu? Oke Bu, jadi tadi di awal saya sudah membuat itu ya Bu, indikator pencapaian Iya. kompetensi. Nah, di dalam kegiatan coaching tadi hal-hal
yang pertama Bu, melaksanakan coaching itu melalui alur tirta Bu. Jadi saya memenuhi semua alur tirta itu, baik dari tujuan, kemudian identifikasi, dan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, seperti itu Bu. Oh ya, oke Bu. Menurut saya sebagai observer nih ya, proses coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Ibu Soleha itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga ya sudah sesuai dengan alur tirta Bu ya. Ada yang seperti Ibu sampaikan tadi, ada tujuan, ada mengidentifikasi dan sebagainya, itu sudah sesuai. Juga sudah Ibu Lis juga sudah berusaha ya menggali dengan memberi pertanyaan tentunya yang berbobot itu ya, sehingga Bu Soleha bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan ya sesuai dengan prinsip coaching yang sebagaimana mestinya. Nah itu Bu. Nah dan lagi Bu, satu lagi ya, sebelum kita tutup, satu pertanyaan lagi, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu ya berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Oke baik Bu, jadi kompetensi di luar 3 tadi ya, di luar kompetensi awal, saya masih ingin Bu mengembangkan keterampilan coaching dalam diri saya. Jadi kenapa sih Bu saya masih pengen mengembangkan keterampilan coaching? Karena jujur Bu, coaching ini merupakan suatu kegiatan yang masih awam bagi saya. Kemudian selama ini saya belum pernah melaksanakannya Bu. Jadi memang ini masih butuh pengetahuan yang lebih luas lagi. Saya pun butuh banyak waktu lagi untuk melaksanakan coaching tersebut, sehingga keterampilan saya dalam kegiatan coaching itu bisa terasah dengan adanya banyak kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu Bu. Bagus sekali nih Bu. Ayo semangat belajar yang tinggi itu memang perlu Bu ya. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya yang bisa menjadi lebih baik lagi Bu ya. Amin. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih Bunda.